Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Jazuli, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Nomor peserta 2015014043995. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Balu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Seperti sabang. Seperti sabang. Seperti sabang. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama nanti bermanfaat bagi kita semua. Minta tolong restu untuk memimpin doa membacakan surat Al-Fatihah. Bersiapa? Sebelum kita memulai pembelajaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap? Siap. Ya, kalau memang sudah siap, guru akan membagikan soal pretest untuk menguji kesiapan awal kalian semua. Ya, karena waktunya sudah habis, maka untuk lembar tanya dikumpulkan lagi. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini
Kompetensi dasar yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran kita perhatikan pada tayangan di depan. Minta bantuan, silakan Uci dapat ditampilkan. Ya, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Berikutnya tujuan pembelajaran. Silakan dibacakan. Adrian. Setelah membaca dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dengan benar. B. Setelah membaca dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut dengan tepat. C. Melalui praktik kerja kelompok berpanduan LKPD, peserta didik dapat menimbulkan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia, upaya pencegahan dan pengulangannya dengan kreatif. Lanjut, dilanjutkan, silakan yang berikutnya, Naswa. Oke, melalui praktik kerja kelompok berbantuan LKPD, peserta didik dapat mengevaluasi dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia dengan tepat. E. Melalui praktik kerja kelompok berbantuan LKPD, peserta didik dapat membuat model sederhana organ sistem pernapasan. Kita mempelajari materi sistem pernapasan, di mana kegunaannya adalah untuk bagaimana kita bisa menjaga organ-organ pernapasan pada diri kita masing-masing. Berikutnya kita akan mempelajari secara garis besar tentang sistem pernapasan manusia. Yang pertama, organ pada sistem pernapasan manusia. Ya. Yang pertama, hidung. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Hidung memiliki kelenjar lendir yang berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Berikutnya, oleh sebab itu sebaiknya bernapas melalui hidung, bukan lewat mulut. Hidung sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung tidak dipotong. Sebagai apa? Filter, ya, sebagai penyaring biar debu tidak masuk ke dalam. Berikutnya yang kedua adalah saluran pernapasan, meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus. Ya. Fungsinya untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru. Ya. Di ujung frontal trakea terdapat tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernapasan. Kemudian di laring terdapat pita suara sehingga kita dapat bersuara. Yang ketiga, paru-paru. Ya. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan yang terdiri dari 3 lobus dan bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dilindungi selaput pembungkus yang disebut pleura. Berikutnya, mekanisme pernapasan. Ya. Secara normal, pernapasan merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada, diafragma, serta otot perut. Bernapas terdiri dari 2 fase. Ya. Yang pertama, inspirasi. Proses masuknya udara sampai ke paru-paru. Kemudian yang kedua, ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru. In berarti masuk, X berarti keluar. Kemudian mekanisme pernapasan ada 2 macam,
Yang pertama ada pernapasan dada, yaitu membesarkan dan mengecilkan dada saat bernapas. Kemudian pernapasan perut, membesarkan dan mengecilkan perut saat bernapas. Ya, apabila kita mempelajari materi hari ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih bijak atau lebih bisa merawat dan memelihara organ-organ pernapasan. Berikutnya saya tampilkan video peristiwa bagaimana orang mengalami gangguan pernapasan. Pemirsa, Jakarta menyandang kualitas udara terburuk di dunia dengan status tidak sehat. Bahkan hari ini tercatat indeks kualitas udara Jakarta berada pada level 4. Kualitas udara di langit Jakarta kembali disorot lantaran masuk ke dalam salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan data dari situs IQ Air dan alat pemantau udara di Bundaran HI, polusi udara Jakarta Minggu pagi tercatat di angka 160 hingga 168. Artinya udara Jakarta tidak sehat dan rentan dengan penyakit pernapasan. Langit pagi ibu kota juga dihiasi dengan kabut yang merupakan polusi udara sangat mengkhawatirkan. Emang bener sih dibilang buruk karena akhir-akhir ini tuh sangat panas banget. Pakai AC pun tetap panas, cuacanya bener-bener mengeluarkan keringet ya. Pokoknya panas deh, polusi banget. Warga juga merasakan perbedaan kualitas udara Jakarta antara pagi dan siang hari yang cenderung lebih berpolusi. Kalau untuk di pagi hari saya rasa sih 11-12 sama cuaca di Bogor. Cuma untuk siang sepertinya agak berbeda di Jakarta dengan di Bogor. Berbedanya gimana, Mas? Berbeda mungkin dari segi polusi debunya lebih terasa. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan kualitas udara bersih dan segar. Salah satunya dengan beralih menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik. Ya, pemirsa, selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa indeks kualitas udara di Jakarta ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dengan status tidak sehat. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini melalui situs IQ Air dan juga alat pemantau udara di Jakarta, ini menunjukkan bahwa memang betul bahwa udara di Jakarta ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia yang kami rasakan hingga saat ini. Di mana dari situs tersebut ini juga menunjukkan bahwa Jakarta ini masuk ke dalam kategori 4 atau di zona merah, yang artinya udara di Jakarta ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dan juga sangat rentan terjadi adanya penyakit pernapasan. Dan memang terlihat juga di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa memang ada seperti kabut biasa yang sering kita lihat pada umumnya, namun ini merupakan polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan bahan bakar fosil dan juga dari adanya pabrik-pabrik yang ada di sekitaran Jakarta. Ini menghiasi di langit ibu kota Jakarta kabut tebal yang mengakibatkan dan juga kondisinya ini cukup mengkhawatirkan dari adanya polusi udara ini. Dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga menghimbau agar masyarakat ini bisa beralih dengan menggunakan moda transportasi umum atau menggunakan kendaraan listrik, dan juga rencananya pemerintah juga akan menambah ruang terbuka hijau agar udara di Jakarta ini bisa kembali segar seperti semula. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Tri Julianti, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kalian telah mengamati atau menyaksikan tayangan video di depan. Berikutnya kalian tentukan kira-kira rumusan masalah atau pertanyaan apa yang akan kalian ajukan. Ya, silakan Kaisa, yang pertama kira-kira. Apa yang membuat manusia bisa bernafas? Silakan yang kedua, mungkin Deca. Kita perlu bernafas. Ya, berikutnya mungkin ada lagi. Manusia bisa bernapas. Sudah ada 3 rumusan masalah yang sudah kalian ajukan, dan jawabannya akan kita cari bersama dengan kegiatan diskusi bersama dan yang nanti terakhir presentasi. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya.
Ya, silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan alat-alat atau bahan yang sudah dipersiapkan LKPD yang akan saya bagikan. Ya. Ya, silakan didiskusikan, kemudian LKPD juga dikerjakan, langkah-langkahnya sudah terdapat dalam lembar kerja peserta didik. Yang bagian bawah terakhir nanti dia. Jadi sudah pas ya tadi ditunggang untuk dua kurang. Kurang lebar sedikit. Masuknya dari bawah. Ya, harus tutup botolnya, dilubangi dulu, paku yang ada dipanasi untuk mempermudah. Ikatannya yang keras ya, biar tidak bocor. Alunya dipotong dulu biar nggak terlalu panjang. Nah, potong itu. Nah, awas kalau lanjut pakunya panas. Hati-hati tangannya, gunting. Ya.
bertanya. Ya. Pipa Nah. pipa sedotan ini plastik ini dimasukkan dari bawah botol atau ini masuknya lewat tutup Ya. Seperti langkahnya dimasukkan dulu, kemudian tutup botolnya dipasangkan ke atas. Lubangnya kira-kira sudah pas apa belum? Kalau belum, diperlebar lagi lubangnya. Ya, coba dimasukkan, ya. Kalau kurang lebar, ditambahin lubangnya. Ya, dipanasi lagi batunya, awas, hati-hati. Ini panas. Pakai isolasi dulu, dilekatkan, biar mudah. Mana tadi tutup? Sudah disesuaikan dengan selangnya. Ya, kira-kira kalau sudah pas, cukup. Nanti ditutup pakai plastisin ya. Tutup botolnya ditutup pakai plastisin atau malam, biar tidak bocor. Ya, nah ini sudah ada bunyinya. Pak, kelompok 3 kami sudah selesai. Oh ya, silakan dipresentasikan ke depan. Nanti teman yang lain memberikan tanggapan bila ada pertanyaan yang mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ini hasil praktikum kerja kami. Kesimpulan, ketika balon bagian bawah ditarik, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Sedangkan ketika balon bagian bawah dilepas, keadaan semula balon yang berada dalam botol mengempis. Demikian praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan pada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil praktikumnya. Berikutnya kelompok berapa yang ingin tampil? Kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 tampil untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum kelompok kami.
Kesimpulan, ketika balon bagian bawah ditarik, maka balon yang berada di dalam botol menggelembung karena terisi udara. Sedangkan ketika balon bagian bawah dilepas, keadaan semula balon berada dalam botol mengepis. Demikian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil praktikumnya. Berikutnya kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 1, siap. Sudah selesai ya? Ya, silakan dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kerja kami. Jadi kesimpulan yang kita dapat, ketika balon bagian bawah ditarik, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Sedangkan ketika balon bagian bawah dilepas, ke keadaan semula, balon yang berada dalam botol mengempis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan pada kelompok yang telah tampil di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan kerja kami. Menarik balon di bagian bawah botol menggambarkan apa yang terjadi ketika diafragma berkontraksi dan otot pernapasan bergerak keluar. Volume meningkat di rongga dada atau botol yang menurunkan tekanan udara di paru-paru atau balon di dalam botol. Penurunan tekanan di paru-paru menyebabkan udara dari lingkungan ditarik melalui trakea atau pipa plastik dan bronkus atau penghubung berbentuk Y ke dalam paru-paru. Dalam model kami, balon di dalam botol mengembangkan saat terisi udara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kelompok 4 yang telah tampil untuk mendemonstrasikan, mempresentasikan hasil kerja kelompok diskusinya. Baiklah anak-anak, semua kelompok diskusi telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Berikutnya kita buat kesimpulan bersama apa yang telah kita pelajari bersama. Silakan Marja dibacakan kesimpulannya. Tarik balon di bagian bawah botol menggambarkan apa yang terjadi ketika diafragma berkontraksi dan otot pernapasan bergerak keluar. Volume meningkat di rongga dada yang menurunkan tekanan udara di paru-paru. Penurunan tekanan di paru-paru menyebabkan udara dari lingkungan ditarik melalui trakea dan bronkus ke dalam paru-paru. Dalam model kami, balon di dalam botol mengembang saat terisi udara. Berikutnya, silakan. Melepaskan balon di dasar botol mendemonstrasikan apa yang terjadi saat diafragma mengendur. Volume di dalam rongga dada berkurang, memaksa udara keluar dari paru-paru. Dalam model paru-paru kami, balon di dalam botol berkontraksi ke dalam semula saat udara di dalamnya dikeluarkan. Nah, itulah beberapa kesimpulan yang kita tarik bersama. Selanjutnya, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, memuaskan, atau bagaimana? Memuaskan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi manusia.
Ya. Namun sebelum pelajaran diakhiri, saya ingin mengevaluasi bagaimana pemahaman kalian selama proses pembelajaran tadi dengan saya adakan post test. Silakan langsung dikerjakan ya. Saya silakan dikumpulkan. Ya, sebelum pembelajaran kita hari ini, silakan salah satu memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Semuanya silakan menghadap ke depan. Sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini tetap semangat, belajar, dan terus belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang, hati-hati di jalan.